Dari Liga Spanyol, ada Real Madrid yang dibantai di kandangnya sendiri, Santiago Bernabeu, oleh tamunya Barcelona dalam laga El Clasico. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Barcelona 4-0 tanpa balas. Dan sayangnya, Real Madrid tidak bisa berbuat apa-apa dalam pertandingan kali ini. Berikutnya dari Liga Inggris, ada laga big match yang baru saja selesai antara Arsenal versus Liverpool. Bermain di Emirates Stadium. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Sayangnya dalam laga kali ini, The Gunners Arsenal harus berkorban lebih banyak karena hampir semua pemain belakangnya mengalami cedera dalam laga kali ini. Dan yang terakhir, ada West Ham yang menjamu tamunya Manchester United. Dan Manchester United harus mengakui keunggulan West Ham 2-1. Pertandingan berakhir. Dan nasib Erik ten Hag semakin di ujung tanduk. Apakah Erik ten Hag akan dipecat atau diusir dari Old Trafford, dari Manchester United? Kita lihat saja. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini, dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola, teman-teman. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, kita akan sedikit membahas beberapa laga El Clasico, laga big match. Kita mulai dari laga El Clasico antara Real Madrid yang menjamu tamunya Barcelona di Santiago Bernabeu. Dan Real Madrid harus dibantai 4-0 tanpa balas oleh tamunya Barcelona, teman-teman. Ya, Barcelona yang lagi on fire dan lagi top-topnya, begitu teman-teman, dengan pemain-pemain mudanya, dengan skuad mudanya di bawah asuhan Hansi Flick. Tentunya kali ini mereka bermain dengan kompak, menunjukkan keharmonisan antar tim, dan Real Madrid harus mengakui itu, teman-teman. Harus mengakui. Real Madrid tentunya secara pengalaman lebih diunggulkan. Ya, secara kualitas pemain juga lebih diunggulkan. Namun sayangnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kali ini. Dan kelihatan lini tengah Real Madrid sangat kewalahan dalam pertandingan kali ini. Tidak mampu mengimbangi permainan dari kaki ke kaki dari pemain-pemain Barcelona, teman-teman. Dan terbukti taktik yang digunakan oleh Hansi Flick, taktik strategi jebakan offside, memang sangat moncer kali ini ya. Terbukti Real Madrid sangat keteteran. 12 kali offside yang dilakukan oleh Real Madrid. Itu adalah hasil dari jebakan strategi yang dibuat oleh Hansi Flick, pelatih dari Barcelona. Memang Hansi Flick ini berhasil, selain dari segi taktik, dia bisa juga membuat teamwork antara pemain-pemain Barcelona yang diisi oleh banyak pemain muda, teman-teman. Banyak pemain muda yang digunakan oleh Hansi Flick. Namun, walaupun pemain muda, tapi Hansi Flick berhasil meramunya. Jadi, sudah jelas ya, ini bukan sekedar kebetulan, karena di pertandingan sebelumnya, Barcelona dengan strategi, dengan taktik yang sama, bisa menghancurkan Bayern Munchen 4-1. Bayangkan, 4-1 lewat kaki Rafinha dan kawan-kawan. Dan kali ini lewat kaki Lewandowski dan kawan-kawan. Lewandowski yang harusnya bisa mencetak lebih banyak, bahkan harusnya dia bisa mencetak quadrick ya. Tapi sayangnya hat-trick pun dia tidak mampu karena eksekusinya masih kurang mantap. Tapi terlepas dari itu semua, memang strategi yang diterapkan Hansi Flick kali ini memang sangat-sangat bagus, teman-teman.
Strategi offside-nya tidak mampu diatasi oleh pemain-pemain Real Madrid. Dan sayangnya Real Madrid pun bermain jelek kali ini, teman-teman. Ya, suplai bola dari lini tengah, terlihat Vini dan Mbappe yang tidak bisa berdaya apa-apa di lini depan. Ya, sayangnya Ancelotti tidak memainkan Endrick. Tidak melihat Endrick, walaupun sudah ketinggalan 2 gol, tapi Ancelotti masih tetap percaya Mbappe dan Vini. Kenapa tidak memasukkan Endrick? Gitu, teman-teman. Dan di bangku cadangan pun masih ada Arda Güler yang tentunya bisa membantu lini tengah atau lini serang dari Real Madrid. Tapi sayangnya Ancelotti tidak mau memainkan mereka. Gitu. Terlihat di sini Bellingham juga yang masih keteteran. Termasuk Mbappe juga yang masih kurang kompak di lini depan dengan Vini. Sayangnya Ancelotti tidak melihat hal itu, tapi Hansi Flick melihat hal itu. Hansi Flick sudah menguasai strategi yang akan diterapkan Real Madrid. Strategi bola-bola panjang, long pass-nya Real Madrid. Hansi Flick sudah menguasai hal itu, sehingga dia memenuhi lini tengah dengan pemain-pemain muda, termasuk Lamine Yamal, ada Rafinha, Pedri, dan ada Lopez. Pemain-pemain muda itu dirapatkan di lini tengah, dipenuhi, sehingga mampu mengimbangi lini tengah dari Real Madrid. Nah, inilah keunggulan dari Hansi Flick. Tapi apakah ini memang kesuksesan dari Hansi Flick yang bisa berkepanjangan atau tidak? Ya, kita lihat saja nanti. Tapi pada faktanya memang Hansi Flick sangat dibutuhkan di Barcelona kali ini. Sangat berguna ya dalam menyatukan teamwork antar pemain Barcelona itu sendiri. Tapi apakah Hansi Flick bisa membawa Barcelona sampai ke akhir musim dengan kemenangan, dengan juara, dan dengan gaya permainan yang seperti ini? Karena gaya permainan seperti ini ya memang agak sedikit berbahaya. Sempat ditiru oleh pemain Real Madrid, namun tidak mampu diatasi karena kecepatan pemainnya. Ada Lewandowski yang memiliki kecepatan, Rafinha yang memiliki kecepatan, gitu. Nah, Barcelona pun menerapkan strategi offside ini agak sedikit berbahaya, teman-teman. Ya, karena jaraknya memang sangat tipis. Kita lihat pada saat Mbappe hampir sudah mencetak gol. Namun karena offside-nya itu sangat tipis, dinyatakan offside oleh wasit, gitu teman-teman. Nah, ini yang cukup berbahaya. Apakah Hansi Flick mampu mempertahankan strategi-strategi offside-nya seperti ini hingga akhir musim? Ya, kita lihat saja nanti. Tapi menurut saya agak berbahaya strategi offside ini karena terlalu maju ke depan. Gitu. Dan jika pemain lawan memiliki penyerang atau striker yang memiliki kecepatan, akan sangat berbahaya menerapkan strategi seperti ini. Oke, berikutnya kita akan membahas dari Liga Inggris. Ada laga big match yang baru saja selesai antara Arsenal versus Liverpool. Dan pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, teman-teman. Ya, harusnya secara permainan, Arsenal lebih diunggulkan kali ini. The Gunners Arsenal lebih diunggulkan. Namun sayangnya, The Gunners Arsenal banyak kehilangan pemain belakangnya karena cedera. Ada Gabriel, ada Timber, dan pemain pelapisnya pun tidak mampu, tidak imbang kualitasnya gitu. Sehingga pada babak kedua, pemain-pemain The Gunners Arsenal, anak-anak asuh Mikel Arteta harus keteteran di lini belakang mereka. Terutama ketika Timber mengalami cedera dan harus digantikan oleh Lewis yang kualitasnya sangat jauh. Dan Gabriel digantikan oleh Kiwior yang jelas bukan posisinya di situ dan secara kualitasnya pun sangat jauh. Sehingga pemain-pemain Liverpool melihat hal itu dan memanfaatkannya.
Pada babak kedua Nunes bergerak dari sisi kanan atau sisi kiri sisi kiri pertahanan Arsenal, dan pemain-pemain belakang Leganes Arsenal gagal mengantisipasi, dan Nunes pun dengan kecepatannya mampu melewati pemain-pemain belakang Leganes Arsenal. Ada Kiwior di sana, ada Lewis, pemain muda, dan akhirnya melakukan cutting inside ke dalam, dan Mohamed Salah mampu mengeksekusi dengan baik, dan pertandingan berakhir dengan skor 2-1. Nah, pada babak pertama teman-teman, Liverpool sempat kewalahan, sempat keteteran menghadapi serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Arsenal. Nah, pada menit ke-9, Bukayo Saka mampu mengeksekusi menjadi gol dengan serangan-serangan pemain Arsenal lewat assist dari Ben White, teman-teman. Nah, Liverpool sendiri keteteran menghadapi Bukayo Saka. Bahkan McAllister pun sempat keteteran, bahkan harus menerima kartu kuning gara-gara melanggar Bukayo Saka. Robertson, pemain belakang Liverpool, kewalahan pun dan tidak kelihatan. Di babak pertama Liverpool praktis tidak kelihatan, bahkan dari lini depannya sampai lini belakang. Mohamed Salah pun tidak kelihatan. Nunes pun turun jauh ke belakang, harus bertahan. Luis Diaz pun harus turun ke belakang untuk membantu pertahanan Liverpool, karena keteteran menghadapi serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Arsenal. Gitu teman-teman. Namun sayangnya pada menit ke-18 ketika Liverpool mendapatkan corner, gagal diantisipasi oleh pemain belakang Leganes Arsenal, yang akhirnya Virgil van Dijk mampu mengeksekusinya menjadi gol. Gitu. Namun skor itu tidak bertahan lama. Di menit akhir babak pertama, Merino mampu mencetak skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Arsenal lewat set piece. Nah, Arsenal memang dalam beberapa musim terakhir memiliki bisa disebut sebagai raja set piece di Liga Inggris, karena hampir semua gol, kebanyakan gol dari Arsenal sendiri itu selalu melalui set piece. Dan kali ini set piece yang diterapkan oleh Arsenal berhasil dengan baik, teman-teman. Pertama, set piece yang didapat Arsenal, tenang bebas yang didapat Arsenal masih belum efektif. Nah, ketika mendapatkan peluang kedua, dengan set piece yang sama, akhirnya mampu dieksekusi dengan baik oleh Merino, pemain tengah Arsenal yang harus dimainkan bersama Declan Rice karena Odegaard masih cedera, gitu teman-teman ya. Nah, itulah gambaran babak pertama. Liverpool kewalahan, McAllister lini tengah pun tidak ada suplai bola ke Nunes dan Mohamed Salah, dan lini tengah Liverpool yang diisi dengan McAllister dan Gravenberch pun tidak bisa berbuat apa-apa babak pertama. Nah, di babak kedua, karena mungkin harus bermain keluar, Liverpool akhirnya bisa bermain lebih lepas di babak kedua, teman-teman. Di babak kedua, Liverpool bisa bermain lebih lepas dan lebih menyerang, dan pada akhirnya awal-awal babak kedua, The Gunners Arsenal harus kehilangan pemain center back-nya Gabriel. Nah, ini menjadi bom buat Arsenal. Arsenal pun panik ketika kehilangan Gabriel. Dan disusul lagi kehilangan Timber, pemain belakangnya. Akhirnya masuklah Kiwior mengganti Gabriel, Lewis mengganti
Timber. Namun itulah kualitas yang berbeda jauh membuat Liverpool melihat celah itu dan mampu memanfaatkannya menjadi gol dan mampu mengimbangi skor menjadi 2-2. Itu teman-teman. Sayang sekali. Memang secara keseluruhan kedua tim bermain jelek, teman-teman. Tapi ya, itulah ya. Di babak kedua bahkan sangat membosankan menonton pertandingan ini. Namun sayangnya Arsenal tidak mampu mempertahankan keunggulannya. Karena itulah beberapa hal-hal teknis yang tidak diduga. Dan entahlah sampai kapan pemain-pemain ini cedera. Dan semoga harapannya pemain-pemain belakang ini bisa cedera. Namun kabar baiknya buat Arsenal ada Odegaard yang telah pulih dari cedera. Gitu. Oke. Kita beralih ke West Ham versus Manchester United. Ini yang terakhir teman-teman ya. Sebenarnya saya tidak menonton pertandingan ini. Tapi kita sedikit membahas bagaimana nasib dari Erik ten Hag ya dengan kekalahan ini. Karena Erik ten Hag dituntut harusnya lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini karena West Ham sedang dalam underperformanya gitu. Dan Manchester United lebih diunggulkan, sangat lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Dan diprediksi bakalan menang, bahkan bukan hanya 1-0, lebih dari 1 harusnya. Namun sayangnya Erik ten Hag tidak mampu memanfaatkan peluang ini, kesempatan ini. Gitu. Nah, mari kita lihat apakah nasib Erik ten Hag di Manchester United. Apakah dia bakalan diusir dari Old Trafford atau masih dipertahankan di Manchester United? Itu ya, menurut saya sih harusnya Erik ten Hag didepak dari Manchester United, harusnya. Karena dengan kekalahan ini tidak dapat ditolerir lagi. Masa melawan West Ham kalah 2-1, itu kan aneh. Sementara timnya lebih diunggulkan. Timnya sedang dalam performa terbaiknya. Walaupun pertandingan kemarin mengalami draw di Liga Eropa gitu teman-teman. Tapi West Ham sedang dalam performa terburuknya kali ini gitu. Namun sayangnya Erik ten Hag tidak mampu memanfaatkan peluang ini, kesempatan ini. Ya, harusnya Erik ten Hag didepak dari MU menurut saya. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya.